Semoga pada kesempatan hari ini kunjungan kita di Kota Bogor tentunya ada manfaat yang bisa kita bawa dan kita petik untuk diterapkan di Kabupaten Tegal. Dan sholawat serta salam selalu kami sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan Pak Mas bahwa di Kabupaten Tegal komposisi hampir sama jumlah kursi. Kota Bogor sudah 1 juta lebih, di Kabupaten Tegal sekitar 1,5 juta, sehingga kami pun 50 kursi dengan komposisi yang pertama PKB dengan 14 kursi, PD Perjuangan 12 kursi, Gerindra 7 kursi, Golkar 6 kursi, Demokrat 2 kursi, PKS 2 kursi, Partai Amanat Nasional, Perindo, Hanura, Nasdem masing-masing 1 kursi. Jumlah kami ada 50 terbagi menjadi 6 fraksi. Di periode kemarin terbagi menjadi 7 fraksi, sekarang terbagi menjadi 6 fraksi. APBD 2,7 di Kabupaten Tegal. Dengan situasi pandemi COVID tentunya ini juga mengurangi segalanya, aktivitas juga berkurang. APBD baru hanya sekitar 375 miliar. Kami harus menangani 281 desa, 6 kelurahan, 18 kecamatan. Lebih besar, cuma APBD-nya sama dengan Kota Bogor. Tentunya dalam hal ini kita untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri yang harus berpotensi untuk bisa dinaikkan. Dan yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini, tentu mungkin akan kami perkenalkan Pak Muas bahwa yang sebelah sana terhubung Pak Ustadz Ali Budiono dari PKS, sebelahnya Pak Haji Wairul Soleh dari P3. P3 ini disebut ya oleh Teluk P3 ada 3 Pak di Kabupaten Tegal. Yang sebelahnya Sekretaris Komisi Pak Haji Mukmin dari PKB, yang sebelahnya Mbak Rosmaria dari PD Perjuangan, yang sebelah ini dari Golkar Bu Samina, di belakang Muhammad Irfan dari Nasdem, Pak Habib Hamid dari Gerindra, terus yang lain dari Sekretariat Dewan. Kami sebenarnya ada 11, yang 1 sakit, yang 1 izin. Kita tinggal berdelapan Pak, bersebila ini berdelapan yang bisa hadir di sini. Dan terima kasih sekali lagi. Tentunya kami sampaikan dengan kesibukan yang ada di Kota Bogor, masih suci bisa menerima kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya sendiri detik dari PD Perjuangan. Tentunya kemarin sudah bisa menikmati di Kabupaten Bogor, karena kita kalau kunjungan ke Bogor itu hanya 2 lokus Pak. Jadi dia 3 malam 4 hari itu hanya 2 lokus. Kalau memang melihat sungguh luar biasa di Bogor, jumlah kabupatennya sudah ratusan lebih untuk desanya. Desanya di Kabupaten Bogornya ini sangat luar biasa. APBD kemarin berasal sampai 7 triliun. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga kami perlu tentunya nganggu kawaloh di bahasa Jawa. Di dalam kunjungan kali ini tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Pak, berkaitan dengan Perpres yang mengatur tentang APBD, di mana walaupun ini sudah terlambat, tapi ini barang dulu ke depan mekanisme di Kabupaten Bogor dengan adanya Perpres ya
di kota Bogor berkaitan dengan pengaturan pembahasan yang notabene pembahasan sekarang harus langsung di badan anggaran. Kalau melihat dalam hal ini tentunya ada hal-hal yang tentunya tidak akan bisa dibahas secara detail, karena saya yakin badan anggaran itu tidak akan bisa secara maksimal kalau tidak melalui komisi. Nah, di situ yang perlu kami tanyakan di Bogor, di kota Bogor seperti apa? Apakah langsung di Banggar atau ada penugasan dari Banggar kepada komisi? Mungkin itu sebagai awal pembukaan, nanti dilanjutkan dari teman-teman untuk bisa menyampaikan. Sekali lagi kami atas nama rombongan mengucapkan terima kasih atas diterimanya kami dari DPRD Kabupaten Semarang. Demikian yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya jawab dulu Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi mekanisme pembahasan APBD di Kota Bogor memang pembahasannya di Banggar. Tetapi Banggar melalui pimpinan juga menugaskan kepada komisi-komisi untuk membahas detailnya, dan memanggil SKPD sesuai dengan mitranya masing-masing komisi. Jadi di komisi akan dikorek ya, dieksplorasi informasi-informasi, kemudian juga sekaligus juga memberikan informasi mana yang perlu ditindaklanjuti, mana yang perlu dicoret, mana yang perlu dikecilkan, mana yang perlu dibesarkan. Anggarannya itu udah dari komisi itu, dari komisi. Sehingga di Banggar kita tidak membahas detail lagi, dan rekomendasi dari komisi itu kita perhatikan di Banggar. Jadi mekanismenya demikian, sehingga di samping pembahasan di Banggar, ada dulu pembahasan di komisi 2-3 hari. Ada yang perlu 2 hari, ada yang perlu 3 hari, dan kemudian komisi memberikan catatan dan rekomendasinya ke Banggar. Kemudian kita rapat internal dulu Banggar ya, untuk menghasilkan DIM data isian masalah dari APBD kita, APBD kita. Nah, kita biasanya internal itu sekitar 2-3 kali rapat juga. Berarti tidak langsung selesai APBD? Tidak langsung. Ya, internal dulu. Kita menggunakan 2 konsultan pendamping untuk membahas kita dan APBD kita, terutama berkaitan dengan peraturan yang di atasnya. Kita seringkali kelupaan begitu dengan menggunakan konsultan Pak Murwoto yang dulu di DKI, tempat kita konsultasi dulu. Dia sekarang pensiun dan beliau menjadi konsultan kita untuk anggaran. Sehingga bisa tajam kita sorotan kita mana yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, juga itu konsultan itu yang memberikan masukan ya, sehingga kita on the track gitu. Mungkin itu Pak jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, mungkin tambahan berkaitan dengan pembahasan di tingkat komisi. Tentunya fungsi budgeting kita itu kan melekat. Fungsi budgeting bagi anggota dewan tentunya di dalam pembahasan komisi ini sangat diperlukan. Di Bogor, di Kota Bogor itu sendiri, di dalam pembahasan upah PPAS tentunya ini kan masih ada, bisa dikurangi, bisa ditambahi. Di Bogor sendiri tambah kurang diperbolehkan atau tidak? Karena di anggaran 2022 kemarin hampir semua kegiatan yang pembahasan yang ada di Komisi Kabupaten Tegal,
pada saat di laporan badan anggaran ini tambah kurang, ini ada asumsi yang berbeda. Di sana kalau tidak diperbolehkan berkaitan anggaran pembahasan berkurang dan bertambahnya itu tidak boleh di pembahasan komisi. Nah, di Bogor sendiri seperti apa? Barangkali untuk diinformasikan. Terima kasih. Ya, sejak di komisi sudah ini Pak, sudah dinamika tambah kurang juga. Dan nanti direkomendasikan ke badan anggaran. Jadi bentuknya rekomendasi. Karena di badan anggaran juga anggota komisi juga ada, ya anggota komisi juga ada yang merasa pangkat, maka itu adu argumentasi itu berjalan sejak pembahasan internal. Kenapa harus dibesarkan, kenapa harus dikurangi, kenapa harus dicoret, gitu. Sesuai dengan tingkat kepentingan dan juga pertimbangan dari teman-teman di komisi. Ya. Tapi memang badan anggaran tidak terikat, gitu ini. Tetapi sangat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari komisi, karena komisi yang memahami secara detail ya. Ini itu Pak. Berkaitan dengan nanti tenaga atau konsultan, ini sudah melekat anggaran di APBD-nya untuk honor dan sebagainya, atau memang hanya bersifat kontrak di tenaga konsultan itu? Ya, jadi badan anggaran punya ini Pak, kita sudah siapkan anggaran untuk konsultan. Ya. Sebagaimana pansus juga, dan juga ada jatah konsultan 2 orang. Nah, badan anggaran juga menggunakan hal itu untuk meningkatkan kualitas gitu ya, meningkatkan kualitas kajian kita terhadap APBD yang diajukan oleh pihak eksekutif, sehingga kita betul-betul on the track ya, sesuai dengan peraturan perundangan, supaya tidak ada yang terlewat ya, supaya tidak ada yang terlampaui, misalnya kewajibannya 10%, misalnya terus sampai 15% kan gitu, sehingga yang lain ada kebagian gitu ya. Nah itu ini ya. Dan termasuk juga untuk mengontrol kalau kurang dari kewajiban. Misalnya pendidikan 20%, untuk nyampe nih, ada kebutuhannya masih ada. Itu begitu Pak. Monggo barangkali teman-teman yang lain untuk bisa nambahi berkaitan dengan mekanisme ini. Monggo Pak Cimumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin menambahi beberapa hal, yakni mengenai prognosis dan LPG. Itu apakah tetap dibahas di komisi atau langsung masuk ke badan anggaran baru ke komisi? Kalau di Bogor itu seperti apa? Yang kedua, dalam APBD yang telah dibuat di Bogor, apakah sudah ada tentang honor-honor narasumber yang berasal dari anggota DPRD? Terus mekanismenya itu seperti apa dalam pembuatan APBD, di mana ada kegiatan anggota DPRD itu sebagai narasumber? Itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Hersoen atas pertanyaannya. Yang pertama, LPG dan prognosis apakah melibatkan komisi? Betul Pak. Jadi prognosis itu berbarengan dengan pengajuan APBD perubahan. Jadi tidak khusus waktunya, jadi bersamaan. Jadi waktu nanti perubahan, kita dikasih
perkembangannya komisi. Nah, LPJ juga begitu demikian. Jadi dibentuk pansus dan dibahas juga di komisi. Nanti komisi menyampaikan menyampaikan opini-opininya, koreksi-koreksinya, pertanyaan dan disampaikan ke pansus. Jadi tetap melibatkan komisi karena komisi lebih detail tahu. Kemudian masalah anggaran untuk narasumber. Anggaran untuk narasumber untuk kegiatan UPD di UPD Pak, bukan di DPRD. Jadi itu ada di UPD. Ya kadang-kadang beda-beda itu antara satu UPD dengan UPD yang lain, angkanya beda. Tapi memang beda. Kebetulan saya beberapa kali jadi narasumber di Koperasi UMKM dan di Dinas Pariwisata. Jadi anggarannya ada di sana Pak. Jadi kita hanya surat tugas dari Ketua DPRD. Berarti udah jalan ya Pak ya? Sudah jalan Pak. Dari tahun berapa? Baru Pak. Ya baru. Di bulan ini bersambung atau? Dan sejak murni Pak. 2021 reguler. Ya 2021 sudah mulai reguler. Ya. Dan saya mendapat informasi kebetulan adik saya jadi asisten ya di Kabupaten Malang. Oh di sana lebih masif lagi. Di sana DPRD, satu orang DPRD turun ke kecamatan. Satu masih kecamatan. Sebagai narasumber di kecamatan. Tidak hanya di UPD saja, di kecamatan-kecamatan. Jadi kegiatan ada di kecamatan. Sehingga di sana kan ada 42 kecamatan. Dan habis sudah itu anggota dewan. Jadi kalau tidak ada kunjungan, ya jadi langsung di kegiatan yang berlangsung di kecamatan. Itu mungkin kita perlu dibanding ke Kabupaten Bogor, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang Jawa Timur itu yang sudah berjalan. Saya juga belum ke sana. Tapi betul ada informasi dari adik. Jadi saya asisten di Kabupaten Malang. Terima kasih Pak Muhammad selaku pimpinan rapat di sini. Memang kenapa kami harus ke sini? Itu yang pertama. Di DPRD Kabupaten Tegal itu akan ada perombakan yang sangat drastis gitu, di mana nanti pembahasan APBD maupun pembahasan prognosis LPD itu nanti di badan anggaran, nggak boleh ada di komisi. Jadi tugas kita di komisi itu katanya cuma komisi pengawasan, kata ketua DPRD yang baru dilantik kemarin. Iya baru. Makanya kami kan bingung, kami perlu mensinkronkan dengan DPRD yang lain biar kami itu ada cangkolannya gitu kan. Karena saat ini memang ketua DPRD-nya itu masih baru, yang baru jadi dewan terus juga baru jadi ketua DPRD. Yang kedua juga tentang narasumber yang kami poskan di beberapa OPD pun sempat tidak diperbolehkan kayak gitu. Makanya ini juga perlu biar APBD kita juga sinkron dengan yang lainnya. Di tempat lain juga ada narasumber yang berasal dari anggota dewan. Jadi makanya di sini ternyata kan masih seperti yang dulu gitu, tidak harus seperti yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tegal. Karena kalau memang akan dilaksanakan nanti di tahun 2022 atau 2023 pun kemungkinan besar itu berarti kita harus berubah taktik juga. Taktik kita kan ada di situ ada sebuah poin atau pasal yang mengatakan harus dibahas atau dikonsultasikan dengan komisi gitu. Mana itu dibahas juga di komisi. Itu makanya
Tapi ini rada menyimpang juga dari tema Pak, karena kita sama-sama orang partai dan kebetulan kami juga sedang membahas tentang perda bantuan parpol. Barangkali kami juga bisa bawa oleh-oleh buat teman-teman parpol kita di Kabupaten Tegal. Kira-kira bantuan parpolnya di Kota Bogor itu berapa per orang? Per suara ya, per suara. Berapa per suara? Kebetulan di sini ada ketua PKS ini yang kalau di Bogor itu ikutnya partai besar, tapi kalau di Kabupaten itu partai gurema. Partai gurema. Ada kan, kami kan butuh energi yang banyak buat, apalagi ini kan akan mendekati pemilu dan lain sebagainya, mungkin kan butuh anggaran yang banyak gitu kan. Ini kan kami berdua kan partai gurema, makanya bingung gitu. Kita masih di angka 1.200-an per suaranya gitu. Kalau di Kota Bogor ini 1.500-an, nah, kalau di Kota Bogor itu nyampe berapa dan satuan hukumnya itu seperti apa? Itu saja Pak Mutas, terima kasih. Ya, baik. Mengenai parpol Pak, dasarnya kan perwali Pak ya. Dasarnya perwali dan kebetulan kita termasuk daerah yang dinilai kuat Pak anggarannya, karena PAD-nya hampir di atas 45% PAD kita. Hampir 50% dari kita 1,11 triliun ya, dari 2,8 triliun. Kita termasuk kuat dan kita minta bantuan politik ini, bantuan parpol untuk di tahun 2022 dinaikkan dan sudah disetujui. Ya, kalau yang lalu sekitar 2.600 kalau tidak salah, dan nanti di 2022 kita 4.000. Berarti sampai dapat tahu. Iya, tetap intinya aturan-aturan yang lain tetap tanggung jawaban, jadi gitu Pak. Terima kasih. Karena bantuan untuk LSM Pak, kan untuk ini apa namanya, hibah untuk lembaga, ada yang lebih besar daripada bantuan untuk parpol. Ya ada lah ini. Ada lebih besar. Jadi kan akan jadi aneh begitu ini. Jadi aneh. Kalau bantuan itu kecil untuk parpol, padahal parpol adalah tiang daripada demokrasi itu sendiri. Sistem kita adalah memang. Jadi kalau untuk LSM, untuk lembaga-lembaga bisa begitu besar, kenapa untuk parpol tidak ini? Dan kita harus melakukan tugas kita untuk pendidikan politik ke anggota-anggota kita dan ke masyarakat. Jadi kita juga memiliki peran yang ada payungnya di dalam undang-undang. Sehingga wajar kita meminta jumlah yang sesuai lah. Ini itu Pak. Ada yang lain? Ya. Kalau tidak ada, ya karena ini hari Jumat, kita akan bersiap-siap untuk sholat Jumat. Saya ucapkan terima kasih dan mungkin Bapak akan segera juga kembali ke saya ucapkan selamat jalan dan mudah-mudahan selamat dan sehat sampai di rumah. Ya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang di dalam pertemuan ini. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan umum dari Komisi DPRD Tegal, kami mengucapkan terima kasih
dan barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan kami juga mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar ya? Sama-sama. Ayo, Pak.